Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang berjudul Tahap-tahap Penyusunan Karya Ilmiah. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama, saya sendiri, Natasha Damayanti, yang kedua, Niketut Suryani, yang ketiga, Nur Aida Sari, yang keempat, Rahmat Haryono. Berikutnya akan dijelaskan oleh Niketut Suryani. Sini ada latar belakang, yaitu latar belakangnya karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya tulis yang berbeda. Karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel, makalah, dan buku referensi. Berdasarkan kandungan isinya, karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi laporan hasil pengkajian atau penelitian maupun tinjauan, ulasan, atau gagasan ilmiah. Menurut kandungannya, karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel, hasil penelitian, artikel gagasan konseptual, atau makalah. Karya ilmiah ditulis dengan memperhatikan aspek bahasa dan teknik penulisan. Bahan tulisan dalam karya ilmiah merupakan hasil kajian atau hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data dan fakta, yaitu observasi eksperimen dan kajian pustaka. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Karya ilmiah ditulis dengan memperhatikan aspek, bahasa, dan teknik penulisan. Bahan tulisan dalam karya ilmiah merupakan hasil kajian atau hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karya ilmiah merupakan kegiatan mengamati dan meneliti yang kemudian hasilnya dituangkan melalui tulisan berdasarkan kaidah penulisan yang tepat, yakni sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menulis karya ilmiah, seorang penulis harus memperhatikan tata bahasa, sistematika penulisan, metode penulisan, dan teori yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Aida Sari. Menurut para ahli, DRS Muktotok, Duroto, dan Dr. Bambang Supriyan, karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis berdasar metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Yang kedua, Broto Wijoyo. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan tulisan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang ketiga, Sukoharjo. Karya tulis ilmiah adalah sebagai macam tulisan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok dengan menggunakan cara ilmiah. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis hasil kegiatan ilmiah. Yang keempat, Eko Suswilyo. Karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian, dan bidang tertentu. Disusun untuk metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang kelima, Munawar Syamsuddin. Tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Yang keenam, Wiloko dan Riana. Karya ilmiah adalah artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan, pembangun yang hendak membangun ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat melalui literatur
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Haryono. Tahap-tahap penyusunan karya ilmiah. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, penulis karya ilmiah harus menentukan topik. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan judul. Yang ketiga, bagian terakhir adalah bagian kerangka karangan. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Yang pertama, pencarian berbagai keterangan dari bahan bacaan atau referensi tentang karya tulis yang kita buat. Yang kedua, pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan dijadikan tema dalam karya ilmiah. Yang ketiga, pengamatan langsung atau observasi. Yang keempat, melakukan percobaan di laboratorium. Yang ketiga, tahap pengonsepan. Yang pertama, penyeleksian data dari berbagai referensi. Yang kedua, data kemudian diseleksi kembali dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, dan bentuk data. Yang ketiga, menentukan data yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dalam karya ilmiah kita. Yang keempat, tahap penyuntingan. Yang termasuk dalamnya yaitu yang pertama, penyeleksian data yang kurang bagus, maka perlu ada perbaikan. Yang kedua, jika ada data yang kurang relevan, bisa diedit atau dibuang. Yang ketiga, penyajian bahan-bahan berulang atau terjadi tumpang tindih antara tulisan satu dengan tulisan lainnya, untuk menghindari kata yang kurang efektif. Yang kelima, tahap penyajian. Yang termasuk dalamnya satu, segi kerapian dan kebersihan karya ilmiah. Yang kedua, tata letak atau layout. Misal pada halaman pembuka, halaman, judul, daftar isi, daftar tabel, dan lainnya. Manfaat karya ilmiah. Yang pertama, sebagai bahan rujukan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan ilmiah seperti seminar atau penelitian lainnya. Yang kedua, sebagai sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana diseminasi atau penyebaran ilmu. Seseorang maupun kelompok masyarakat tertentu akan lebih luas wawasan dan keilmuannya dengan membaca karya tulis ilmiah. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan dari beberapa pengertian karya ilmiah, dapat kami simpulkan bahwa karya ilmiah merupakan suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbentuk karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis. Dengan menerapkan konvensi ilmiah, karya ilmiah ditulis dengan memperlihatkan aspek bahasa dan teknik penulisan. Bahan tulisan dalam karya ilmiah merupakan hasil kajian atau hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada perkuliahan penulisan karya tulis ilmiah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan di dalam penulisan ilmiah. Pada video lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menemukan ide di dalam menulis. Yakni ide itu dapat ditemukan melalui pengamatan, pengamalan, pertemanan, dan juga bacaan. Nah, dalam menemukan ide ini, sebenarnya kita sudah masuk di dalam tahapan pertama di dalam penulisan karya tulis ilmiah dari 4 tahapan yang besar. Apa 4 tahapan itu? Tahapan yang pertama adalah bagaimana kita menetapkan tujuan. Yang kedua adalah bagaimana kita menyusun rancangan. Yang ketiga, tentang bagaimana mencari informasi lanjutan. Keempat adalah bagaimana menyusun tulisan. Di tahap pertama, kita perlu mencari informasi awal untuk menemukan ide tentang apa yang perlu dituliskan. Setelah itu kita menetapkan tujuan. Sehingga ide yang sudah kita temukan sebenarnya masuk di dalam tahapan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menyusun rancangan penulisan. Di bagian ini kita perlu membuat kerangka karya tulis. Kerangka ini berisi gambaran apa yang akan ditulis sejak awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, kita perlu mencari informasi lanjutan.
Informasi ini adalah bagaimana kita mencari sebanyak-banyaknya informasi untuk menjawab permasalahan penelitian yang disesuaikan dengan tujuan. Tahapan keempat adalah tahapan menyusun tulisan. Di tahapan ini kita perlu sesegera mungkin menuliskan gagasan dan analisis yang disesuaikan dengan tujuan. Tipsnya adalah bagaimana kita perlu membaca dan menyunting berulang kali agar tulisan kita bisa layak baca dan bisa dipublikasikan. Secara terperinci, langkah-langkah dari keempat langkah tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa di dalam menetapkan tujuan, kita perlu menentukan tema, mengumpulkan informasi awal, menemukan masalah, sehingga sampai akhirnya merumuskan permasalahan dan menetapkan tujuan. Di bagian merencana atau perencanaan, kita bisa menyusun desain, menemukan kajian literatur, mengidentifikasi sumber-sumber, dan menyusun kerangka. Lalu ada juga tahapan pengumpulan informasi. Tahapan pengumpulan informasi ini adalah tahapan pengumpulan informasi lanjutan untuk menjawab permasalahan yang sudah kita rumuskan tadi. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan tulisan, mulai dari menyusun draft, melakukan revisi, menyunting tulisan, kemudian publikasi hasil penulisan. Nah, yang akan kemudian kita fokuskan pada video kali ini adalah tentang bagaimana kita menyusun kerangka penulisan atau kerangka penelitian. Ini yang kadang-kadang menjadi bagian yang sangat susah setelah kita menemukan ide. Karena bagian kerangka ini akan menjelaskan apa yang akan kita cari selanjutnya. Kita akan lihat di dalam penulisan kesejarahan ada dua paling tidak, yakni ada model kronologis dan ada model yang sifatnya tematis atau konseptual. Yang pertama, di model yang sifatnya kronologis, misalkan, ini saya ambil contoh tentang tragedi 1965 di dalam kelas sejarah. Di bagian pengantar, apa yang perlu saya tulis? Misalkan saya akan menulis tentang beragam kontroversi tentang tragedi 65. Kemudian urgensi mempelajari tragedi 1965. Lalu kemudian tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian tentang pembelajaran tragedi 1965. Itu yang saya tulis di bagian latar belakang. Di bagian akhir dari latar belakang atau pengantar ini biasanya ada maksud penulisan. Nah, lalu di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan secara kronologis bagaimana pembelajaran tentang tragedi 65 di 94, kemudian di suplemen GPPP 99, di kurikulum 2004, di kurikulum 2006, di kurikulum 2013, serta apa kesamaan dan perbedaannya. Lalu di bagian akhir saya buat simpulan. Jadi ini kerangka untuk model yang sifatnya kronologis, urutan-urutan waktu. Kemudian selanjutnya ada pula kerangka yang sifatnya tematis. Misalkan saya pernah menulis tentang pembelaan terakhir PKI, Wacana Harian Rakyat 2 Oktober tahun 1965. Yang saya tulis tidak bersifat kronologi tapi sifatnya tematis struktural. Misalkan pengantar saya awali dari urgensi tragedi 65 dalam sejarah Indonesia. Kemudian selanjutnya saya akan membahas dugaan keterlibatan PKI dalam gerakan 30 September. Kemudian berikutnya saya bahas tentang posisi Harian Rakyat dalam tuduhan keterlibatan PKI. Kemudian saya tuliskan tentang berbagai penelitian tentang Harian Rakyat. Ini di bagian pengantar atau pendahuluan. Kemudian saya tulis juga di bagian selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara surat kabar dan komunisme, kemudian bagaimana Harian Rakyat dan PKI, kemudian yang keempat adalah bagian intinya tentang Harian Rakyat 2 Oktober 1965, antara tuduhan dan pembelaan. Ada dua bagian besar yang saya tuliskan di sini adalah tentang analisis wacana berita-berita HR 2 Oktober 65 dan juga berbagai permasalahan di dalam Harian Rakyat 2 Oktober 1965. Selanjutnya saya tulis di bagian akhir adalah simpulan. Nah, inilah adalah ada dua model di dalam menyusun karya tulis ilmiah. Sebelum menyusun karya tulis ilmiah, maka buatlah, saran saya, buatlah model seperti ini terlebih dahulu. Apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita tulis? Buatlah kerangkanya terlebih dahulu. Nah, untuk tugas kalian selanjutnya adalah buatlah kerangka tentang apa yang akan kalian tulis. Dan kemudian kita bahas di dalam Elena. Kiranya itu video kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.